bisa berkumpul. Ya, mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang Allah cintai untuk kita semuanya. Dan mushola ridha mengundang kepada segenap bapak-bapak agar sama-sama menghadiri, jikalau memiliki keluangan waktu, menjemput rahmat Allah, menjemput ampunan Allah di sore menjelang berbuka ini, dengan menambah ilmu, menambah pemahaman, menambah kiat-kiat puasa kita agar jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya ini ada satu buah kitab yang namanya Asrarus Shaum. Ini kitab namanya Asrarus Shaum, rahasianya puasa, yang dikarang oleh Abu Hamid Ibni Muhammad bin Muhammad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Jadi ini kitab punya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah satu orang ulama yang dicintai Allah, yang hidup kurang lebih 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Jadi beliau ini terkenal di masanya bahkan sampai sekarang ini. Nah, kita mengkaji kitab ini supaya apa? Supaya kita mengerti, supaya kita tahu ya kiat-kiat atau tambahan-tambahan ilmu yang kita tidak ketahui dalam berpuasa. Selama ini kita tahu puasa itu hanya menahan lapar sama haus, tapi jauh di dalam itu semua ada beberapa konsep-konsep atau jenis puasa-puasa yang diberikan dari Allah kepada kita umat Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muqaddimatun adalah sebuah kata pengantar. Alhamdulillahi, adapun segala puji lillahi itu bagi Allah, alladzi yang a'zama, memberikan kebesaran ala ibadihi atas setiap hambanya, al-munnata, pada anugerah. Jadi kalau bahasa menerjemahkan kitab begitu satu-satu. Kalau makna letterlet, alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-munna, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan pada setiap hamba-hambanya nikmat yang besar. Nikmat dari pagi nggak makan, nikmat nggak? Nikmat nggak makan dari tadi pagi? Ada rasa lapar? Ada. Itu rasa lapar termasuk nikmat yang Allah berikan, bahwasanya perut kita harus diisi. Karena kalau sekarang jangan diisi dulu. Ya. Kalau maghrib belum berkumandang, biar kata itu es teh, marjan, sosro, gorengan masih hangat-hangat enak, tapi nggak boleh dimakan. Dimasukin, jangan. Khusus edisi Ramadan. Jadi Allah ini sudah memberikan nikmat-nikmat yang besar sama kita semua. Bisa kagak kita hitung? Makanya Allah tuh sampai beberapa kali di dalam surah 114 Allah berfirman, "Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kita disuruh hitung nikmat Allah itu kagak bakalan bisa. Gak bakalan bisa. Mata, kita punya mata nih. Ya biar kata sipit kayak mana tidur. Itu kalau dihitung nikmatnya nggak bisa itu. Ya, tadi udah baca dia seharian bacaan Al-Quran. Orang yang matanya sehat banyak yang nggak bisa bacaan Al-Quran. Nikmat apa enggak itu? Iya. Hidung. Nikmat nggak hidungnya hidung? Hadapnya ke bawah. Coba kalau kita mau berpikir, ada orang hidungnya ngadep ke atas, lubangnya gitu.
Ya susah kalau musim hujan jagainnya. Ya. Jadi dalam wajah kita ini ada berapa anggota? Mata, hidung, mulut, ya kan? Jidat, telinga, masuk ke kepala, nah itu wajah, mata, hidung, mulut aja. Itu nikmat Allah tuh. Coba kalau cuma sana satu, mata satu, hidungnya lubangnya satu, mulutnya sebelah doang, yang atas ada apa namanya di syafatain, bibir. Itu nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang besar, apalagi nikmat Islam dari iman. Jadi orang Islam khusus edisi Ramadan jangan males males. Ya. Yang tadinya nggak pernah ngaji, edisi Ramadan harus ngaji terus. Bima dafa'a anhum kaida syaitani wa qana. Bima dengan sesuatu dafa'a yang Allah mencegah anhum dari kita kaida syaitani atas godaan-godaan setan wa qana dan blusukan-blusukannya setan. Jadi udah Allah tutup tuh setan biar kagak bisa godain kita selama bulan puasa. Setannya mah ditutup, dikunci, diborgol, tapi godaannya itu yang kagak di. Nah, kalau kita puasanya kagak benar, ya kita bisa selamat dari setan, tapi kita nggak bisa selamat dari godaannya setan. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, jangan godaannya. Ya, dari setan yang terkutuk. Kita bisa selamat dari setan, tapi belum tentu kita bisa selamat dari godaannya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengajak kepada kita untuk memahami makna daripada puasa itu sendiri. Warada dan Allah sudah menolak amalahu angan-angannya setan. Wa qayyaba dan Allah sudah membuat kecewa zannahu pada cita-citanya. Jadi Allah sudah menolak, udah setan khusus bulan Ramadan, apa yang kamu cita-citain, pengen merosotin, pengen melesetin umat manusia khusus di bulan Ramadan itu kagak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau godain maksiat, mau godain ini itu kagak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu lemes gak tadi? Nah, ada nafsu gak gairah gak kita? Ya, gak ada tidur. Ya, jadi orang berpuasa itu bawahnya lemes. Nah, sifat lemes itu akan apa? Mematikan atau melemahkan syahwat. Semua baik syahwat baik ataupun syahwat buruk. Ya. Itu efek dari apa? Lemes. Nah, cuman kalau sampai syahwatnya buruk, syahwat baiknya lemah, ini bahaya juga nih. Mau sholat malas, mau baca Quran malas. Itu tandanya apa? Tanda syahwat baiknya itu adalah ikut lemah, lemes juga. Karena syahwat itu umum, syahwat itu hawa atau keinginan. Ada syahwat baik, ada syahwat buruk. Irja'ala sawma, ketika Allah menjadikan puasa ini hisnan li awliyaihi, menjadi benteng pada orang-orang yang dikasihinya. Wa junnah sama artinya benteng. Jadi kalau udah puasa ini dijadikan benteng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dicintainya, maka godaan setan, godaan iblis, ya bahkan godaan yang lainnya itu tidak akan berpengaruh kepada diri kita. Yang menjadikan berarti siapa? Allah. Gitu. Jadi kalau udah Allah menjadikan puasa itu sebagai tameng, sebagai pelindung untuk kita, insya Allah godaan-godaan itu tidak akan berpengaruh kepada diri kita. Kalau masih kita
kita puasa kok masih tergoda, itu berarti puasanya kita belum dijadikan sebagai hisnun hisnin, menjadi pelindung untuk diri kita. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah, dan Allah membuka lebar-lebar ya pada pintu surga. Nah, ini saya lihat tadi maknanya pintu surga itu apa, kita dilihat di akhlaknya gitu pintu surga. Ya. Maksudnya apa? Allah mengobral kebaikan di bulan suci Ramadan. Kita selain bulan Ramadan baca satu huruf dibalas cuma satu. Tapi kita baca satu huruf di bulan Ramadan dibalas 10, bahkan sampai 700, bahkan masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah yang tadinya dibayar 10 bisa lebih dari 10. Termasuk mencari ilmu itu adalah satu kebaikan yang mana pintu Allah surga, pintu surga dibuka sama Allah. Jadi termasuk ngaji sore kayak begini. Ya Allah tidaklah menurunkan rahmatnya di dua masa, di dua keadaan, di dua waktu, yaitu masaan bukratan wa masaan, pagi hari dan sore hari. Makanya itu tadi di surat Maryam, Nabi Zakaria aja itu disuruh apa? Disuruh wasabbihuhu bukratan wa asyiya. Nabi Zakaria disuruh apa? Berzikir, ingat sama Allah di pagi dan sore hari. Nah ini nih rahmat Allah lagi turun. Cuman jarang sekali manusia yang mengerti bahwasanya rahmat Allah lagi turun. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ya betul-betul kita manfaatkan sehingga apa? Waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Entar mau perkara awis awal terserah mau balik lagi kayak yang penting Ramadan semangat musola penuh